Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Taib, kita lanjutkan pembahasan tentang akad jual beli. Ini insya Allah yang terakhir, insya Allah ya. Kita bahas poin yang ke-6 dari macam-macam khiyar. Dari macam-macam khiyar ada 6. Masih ingat 6 itu apa aja? Khiyar majelis 2, khiyar syarat 3, khiyar ghabn 4, khiyar tadlis 5, khiyar apa? Aib 4, 6 terakhir ini. Khiyaru al-khalafi fi sihha. Khiyar berbeda dengan yang telah disifatkan. Jadi penjual mensifatkan barangnya begini, begini. Ya. Udah ketemu? Udah semuanya ketemu? Baik. Lalu setelah dibeli ternyata tidak semisal yang telah disifatkan, maka pembeli boleh mengadakan khiyar, lanjut atau batal. Kenapa kok boleh mengajukan pilihan? Kenapa kok boleh? Karena antara sifat dengan barangnya tidak sesuai. Tidak sesuai. Kemudian dijelaskan di sini, al-wasfu lis-sil'ati la yakhlu min halaini. Pensifatan barang itu tidak lepas dari dua keadaan. Penjual mensifatkan barang itu tidak akan lepas dari dua keadaan. Pertama, ayyakunal wasfu lisil'ati hadiratan wa mimma yudraku bil musyahadati, yaitu mensifatkan barang dengan bentuk barang itu ada dan bisa disaksikan dengan penglihatan orang. Contoh, penjual menjual mobil. Dia bilang mobil itu warnanya hitam, warnanya merah. Kemudian nyatanya mobil itu waya fil haqiqati zarqa, padahal hakikat mobil itu warnanya adalah biru, misal contoh. Lalu dia beli. Maka gimana kayak gini ini? Jadi dia penjual itu mensifatkan barangnya, tapi barang itu bisa dilihat oleh mata ya. Kayak mobil, mensifatkan barangnya, mobil ini warnanya merah. Ternyata dilihat warnanya apa? Hitam atau warnanya biru. Nah, ini ya sudah, Anda ketika mana barangnya gitu kan? Terus ternyata warnanya apa?
nggak sesuai dengan yang dia sifatkan, batal aja Pak, nggak apa-apa. Ini Anda belum beli loh ya. Kalau Anda kata Anda disifatkan, maksudnya barang itu nggak ada di depan, nanti keadaan yang kedua nanti. Ini kan di depan Anda nih, di depan Anda mobil ini warnanya merah, kelihatan oleh mata ini. Terus kemudian hakikat mobil itu warnanya apa? Warnanya hitam misal contoh ya. Tinggal Anda gimana maunya kan gitu. Mau lanjut atau mau? Kalau Anda memandang nggak ada masalah sih warnanya, ya sudah. Lalu Anda beli, gitu kan? Ingat ya, sebelum barang itu dibeli, Anda sudah tahu itu berbeda ya dengan pensifatan. Lalu Anda beli, ya sudahlah, saya beli aja. Nanti jangan kemudian hari Anda batalkan gara-gara perbedaan sifat. Ini nggak boleh karena Anda sebelum beli sudah tahu warnanya berbeda dan Anda tidak mempermasalahkan. Maka karena Anda nggak mempermasalahkan, jenengan beli. Wes, nah udah deal. Tapi jangan sampai nanti beberapa bulan setelahnya Anda batalkan gara-gara apa? Persifatan apa? Ini nggak benar ya, nggak benar. Nggak benar. Taib ya. Kemudian keadaan yang kedua dari keadaan orang yang mensifatkan barangnya. Mensifatkan apa barangnya. Mensifatkan barang tapi barang itu nggak nampak. Barangnya tuh nggak ada. Kayak di online dan yang semisalnya. Ya, dia mensifatkan barang yang saya beli itu sifatnya begini. Barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Jelas saya? Kalau surah pertama itu mensifatkan barang, tapi barangnya hadir. Ya, kalau Anda sampai barangnya ada kok sampai Anda tertipu ya, lucu banget ya. Warnanya merah, oh jelas warnanya hitam kok, kecuali kamu buta begitu ya. Nah, yang jadi masalah itu kalau barangnya nggak ada, lalu penjual mensifatkan barangnya ini Pak. Ya kayak transaksi jual beli di online. Penjual memberikan contoh barang yang akan dibeli, gitu kan, wes. Terus ternyata dikirim berbeda dengan pensifatannya. Ini lumrah karena apa? Karena barangnya itu nggak ada di depan kamu. Karena itu di online ghaibiyah. Nggak ada di depan kamu. Nah kayak gini khiyar apa? Khiyarnya tetap ada. Anda mau terus atau mau batal. Anda mau terus atau mau batal. Ya terserah. Kenapa kok begitu? Karena antara sifat yang diajukan dan antara kenyataannya tidak sama. Maka berarti Anda boleh memilih lanjut atau batal. Bisa dipahami nggih? Nah, itu harus diperhatikan. Jadi ya Anda mau beli kayak beras, kayak HP, kayak kulaan opo ngono Pak nggih. Ya, kalau andai kata Anda itu disifatkan barangnya ada, ya itu rinciannya lebih gampang lagi. Wong awakmu lo ada, tak bilang pensifatan begini. Ya namanya pensifatan terkadang yang mensifati itu apa? Nggak tahu atau kalau keceplosan atau apa kan
Yang Anda itu barangnya ada loh maksudnya itu ya. Barangnya ada loh itu. Nah, maka mana yang dijadikan acuan kayak gini ini? Ini yang masih ada rawan khilafnya ya, di antara para ulama karena barangnya itu ada. Barangnya itu ada. Cuma pensifatannya berbeda dengan apa? Dengan hakikatnya. Walaupun begitu keadaannya, pendapat yang paling kuat tetap ada khiyar. Walaupun barang itu di depan kamu. Selama pensifatan tadi apa? Tidak sesuai. Tapi ingat, kalau sudah tahu berbeda sebelum akad, lalu Anda, ya usahlah tak beli aja. Ingat loh ya. Maka ini babnya beda. Tapi kalau Anda, ya usahlah, aku percaya karo awakmu lah gitu kan. Ya wis, ana beli aja gitu kan. Setelah saya beli, ya barangnya ada, itu barangnya ada di depan saya tadi. Tapi hakikatnya ternyata setelah saya beli kok berbeda. Pendapat yang paling kuat ada khiyar. Selama Anda memang terasa ditipu. Mudeng ya? Ini real di depan Anda. Poin kedua, barang itu nggak ada di hadapan Anda kayak transaksi online. Dia menyebutkan sifat yang Anda beli begini. Oke, wis. Udah kirim. Wis, sudah deal, dikirim. Ternyata sifat dan benda yang sudah terbeli nggak sama. Maka ini boleh Anda pakai khiyar. Penjual nggak ada alasan lagi karena barangnya tidak terlihat di mata saya sebagai pembeli. Beda dengan kasus yang pertama. Kalau kasus pertama itu barangnya di depan ente. Masih ada khilaf di antara para ulama. Ada khiyar atau nggak ada khiyar. Tapi ini barangnya nggak ada di depan saya. Maka pensifatan beda dengan kenyataan. Maka pendapat, maka ini harus ada khiyar. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan perjanjian dan persifatan yang berlaku. Terusnya, wal halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, fal ibratu bil wasfi, yang dianggap sekarang pensifatan. Fala yakunu hadza illa bi amrayni. Hal ini enggak akan terjadi kecuali dengan dua perkara. Gini suruhnya. Pensifatan yang disifatkan itu berbeda dengan kenyataan, tapi sifat dan kenyataan ini kenyataannya lebih bagus daripada pensifatan. Ini gimana ini? Paham suaranya? Contoh, yang terpesan Pak, itu HP merek Cino. Wes, jelas ya? Ternyata hakikatnya dapat HP merek luwe HP. Mudah nggak ini? Jadi antara sifat dengan kenyataan beda apa enggak? Beda. Terus piye iki? Ono khiyar? Ada khiyar enggak? Enggak ada khiyar ya? Lah, kalau Anda lihatnya ke pembeli, Pak, ya ora ono khiyar. Soalnya apa? Luweh dapat yang lebih bagus. Anda kalau lihatnya ke pembeli. Tapi kita ini kan nggak boleh la dharara wala dhirara. Tetap Anda sampaikan ke pihak apa? Penjual. Pak, jenengan mboten salah toh. Niki kok mboten sesuai apa? Pesanan kok dapat yang segini ini. Iya memang tak kei. Ya wis Pak, enak. Ya jazakallah khairan Pak. Kalau begitu kan ngono toh. Nah aja kok meneng wae iki berarti rezekiku iki. Berarti aku dikei gak. Bisa jadi dia salah kirim.
Memang bagi Anda nggak ada khiyar. Kenapa nggak ada khiyar? Wong luweh dapat yang lebih bagus. Gono ceritane Pak, wong luweh dapat yang lebih bagus kok minta khiyar. Ya ora ono ceritane kecuali Pak Munir wae ngono Pak ya. Iku luwih seneng iku. Cuma yang sang senep iki sapa? Si penjualnya. Jangan-jangan ini salah. Karena hal pengiriman ketika itu salah, bisa jadi barang itu menjadi barang haram karena si pengirim itu nggak ridho. Maka wajib Anda telepon dia. Pak ini gimana ini Pak, kok nggak sesuai dengan pesanan sih, tapi sih lebih bagus Pak, gimana gitu kan? Sampaikan lebih bagus, juga ngomong lu elek, ya sampaikan apa adanya. Tapi ini lebih bagus lagi Pak, gimana ini? Ya wis, memang tak kasih ke untukmu. Ya udah kalau begitu urusannya kan gitu kan. Dicontohkan di sini, saksun seseorang istaro abdan membeli budak. Wasofau sayyidu tuannya mensifatkan budak bi'annahu ummiyun, si budak itu gak iso moco, gak iso menulis. Jadi si A membeli budak. Budak itu disifatkan oleh tuannya. Iki budak iki gak iso nulis, gak iso moco. Paham Pak ya? Baik. Ternyata walam majal mustari, ketika datang pembeli, yakbidul abda, mengkobet itu si budak. Ternyata didapati annal abda yaqra'u wa yaktub. Ternyata didapati si budak itu iso moco, iso nulis. Berarti antara sifat dengan kenyataannya luwe apik. Wa hadzal wasfu fata ila ahsana. Maka sifat yang disampaikan oleh tuannya itu lepas tapi dapat sing luwe apik. Ya padha karo sampean ngomong karo calon mertua, Pak. Ya kula ndugi niki pengin nglamar anak jenengan gitu kan. Terus bapak ini mensifatkan anakku iku picek. Anakku iku bodoh. Pokoknya didelokno welek kabeh, Pak. Ya otomatis si laki-laki ini kan ya jenenge anak sampean picek, Pak, ya mahare ya murah, Pak. Ojo larang-larang kan ngono to, Pak. Kan mahar kan sesuai dengan apa? Keadaan si wanitanya. Bar dituku regane murah kok dikai rutuku lho. DKI mahar semurah. Loh, kok beda dengan pensifatan si bapak? Berarti apa? Tuku barang pensifatane pensifatan dengan hakikate beda ora? Nah beda. Nah iki piye? Sampeyan meneng wae atau piye? Ora. Sampeyan ngomong karo si bapaknya. Pak, iki mboten salah to, Pak. Kok wedoke kok wahyu ngene piye iki? Nah, ora salah nak memang tak gawe ngono ya wis. Sampaikan ya wis. Tapi oh ya iya nak aku juga salah iku nak ngomongnya mau salah gitu kan. Saya pikir dia itu memang begini-begini, ternyata kan enggak. Nah, pripun Pak mahare njaluk ditambah no pripun kan berterikat dengan mahar. Enggak usah nak kau apa ya sudah. Gitu loh Pak ya. Ini jelas insyaallah. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa? Adalah tadi. Jadi kalau memang hukum asal, kalau memang pensifatan dengan hakikatnya itu kok berbeda tapi lebih bagus, memang bagi pembeli nggak ada khiyar. Tapi ingat, Anda harus sampaikan ke siapa? Ke pihak penjual. Harus Pak disampaikan ke pihak. Ojo meneng wae Pak, ojo meneng wae, karena itu barang sebenarnya tidak haknya Anda. Karena barang itu sesuai dengan transaksi penjualan ketika awal. Jadi ojo meneng wae, gak oleh meneng wae. Gak oleh meneng wae. Sampeyan kulaan sandal misal contoh yang tuku ni tuku suwalu, mari ngono oleh apa?
Bata misal contoh, meneng wae iki rezekiku gak oleh. Bagi Anda memang gak ada khiyar, tapi pembelinya beda bab. Terusnya al-amru tsani, perkara yang kedua, ayyafutal wasfu ila aqalla wa anqasa. Wasafal bai' bi annahu asliyatun wa yatabayyanu annahu laisa asliyatan. Ayyafutal wasfu, sifatnya itu luput, ila aqalla wa anqasa, kepada yang lebih elek dan lebih kurang. Jadi pensifatannya masya Allah, hakikate luwe elek. Paham ya? Kebalikan dari tadi. Contoh wasofal bai', penjual mensifatkan barang ini asliyatun, asli Pak, made in apa? Tuban Pak, asli gitu kan. Wa yatabayyanu, dan menjadi jelas annahu laisa asliyatan, ternyata setelah transaksi ora asli. Nah, gimana kalau begini ini? Maka boleh ada khiyar. Pembeli merasa dibohongi, ya sesuai dengan apa? Dengan keadaan dia, mau lanjut atau mau dibatalkan. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan pensifatan yang telah disifatkan. Bisa dipahami insyaallah? Khiyarnya ada yang bertanya? Ya, penjual dan pembeli ya harus paham Pak, namanya kalau dia mensifatkan kemudian dia itu salah yo harus legowo, nanti kadang-kadang dia ngamuk, mana buktinya kalau saya mensifatkan gitu, ya itu sing susah. Padahal memang dia ngomong koyok ngono, tapi dia minta bukti kalau aku mensifatkan begitu. Nah, makanya rekaman atau di SMS aja dihapus. Masa-masa kan masa banyak penipuan kan, Pak. Nah, al-qismu sabi', kism yang ketujuh, khiyarul khalafi fi qadris saman. Khiyar, adanya pilihan ketika berbeda di dalam ukuran harga. Saiki masalah ya apa? Nilai duit. Jadi terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli Pak ini. Yakni wujudul khilaf, adanya perbedaan fi qadri saman, ukuran harga, bainal bai' wal mustari, antara pembeli dan penjual. Antara pembeli dan penjual ini ada perbedaan di dalam masalah harga. Contoh, faqala al mustari, katanya mustari ini, istaraitu sil'ata bisamanin, aku lu beli barang ini ke ente 80.000 misal contoh. Wa qala al bai' bi'tuka as-sil'ata bimi'atin, enggak, aku jual kamu ini barang 100.000. Ini masalah Pak kalau pas dikembalikan barang Pak. Nih dia kan ada dikembalikan barang kan tadi kan? Taib. Ketika dikembalikan barangnya kan, ini Pak barangnya Pak, mana duit saya? Kata pembeli, Pak, kok dikembalikan 50.000 Pak? Bukankah aku tadi beli ke Bapak harganya 80.000? Enggak, regane piro? 50.000 kok, kan? Terjadi perbedaan. Atau bentuknya gini, lho Pak, kata pembeli, aku beli ke Bapak itu harganya berapa? 80 kok. Kata penjual, enggak, saya jual ke ente 100.000.
Perbedaan apa ini? Harga. Masalahnya waktu lifafihi wala bayyinata. Perbedaan terjadi dan gak ono bukti. Nah, gimana ini Pak? Kasus kayak gini susah Pak, memang Pak. Susah. Kalau nggak podo legowo, susah. Makanya di buku ini ada dua pendapat di dalam cara menyelesaikan. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya wis saling bersumpah. Pembeli bersumpah, penjual bersumpah. Yatahalafani, keduanya saling bersumpah. Qala ba'dul fuqaha, berkata sebagian para fuqaha, annaha yatahalafani, masing-masing dari keduanya saling bersumpah. Maksudnya piye? Yuksimu kullu wahidin minhuma lil akhar, masing-masing dari keduanya bersumpah kepada yang lainnya. Sumpah piye? Fayabda'ul bai', penjual memulai. Wa yahlif, bersumpah. Ala nafi madda'ul mustari, bersumpah menafikan apa yang didakwakan oleh pembeli. Dia bilang, demi Allah Pak, saya jual ke anjenengan itu 100.000. Bohong kalau aku jual kepada Anda berapa? 80.000. Pembeli juga begitu. Demi Allah, saya beli ke Bapak 80.000 dan bohong kalau Bapak beli ke saya, aku beli ke Bapak 100.000. Masing-masing bersumpah atas nama Allah dan menafikan dakwahan masing-masing dari mereka. Terus setelah itu apa yang terjadi? Ya wis. Apa yang lagi? Nah, maka gimana yang terjadi? Yang terjadi adalah faida qalu li anna kulla wahidin minhuma mudda'in wal akhar munkir. Karena satu pendakwa, satu mengingkari. Kemudian bukti apa? Wal bayyinatu 'alal mudda'i wala bayyinata, pendakwa harus mendatangkan bukti tapi enggak ada bukti. Wal yamin 'ala man angkara, yang mengingkari harus bersumpah. Sama-sama kuat, ya wis. Jadi gimana? Fa idza tahalafa fa innana nufsikul aqda. Keduanya saling bersumpah, kita batalkan aja akad. Ya sudah. Selesai sudah. Dibatalkan, sudah enggak ada lagi akad, ya masing-masing apa? Legowo. Masing-masing legowo. Atau pada kasus begini, misal contoh apa namanya? Gini, Anda sudah ngasih uang ke dia. Loh Pak, tadi jenengan tawarkan ke saya kan 80.000. Terus saya ngasih uang ke Bapak 100.000, kok nggak kembali? Paham ya? Ini juga masuk di sini. Perbedaan apa? Harga. Loh Pak, tadi jenengan deal sama saya harganya 80.000. Terus saya kasih uang 100.000, kok nggak balik? Kata penjual, oh enggak nak, saya ngomong ke sampean 100.000 kok. Lo enggak Bu, harganya jenengan tadi 80.000. Ngotot-ngotot Pak, nggak ada bukti kan? Ya wis, carane saling bersumpah. Ketika saling bersumpah, wis sudah selesai, udah nggak jadi akad. Wis, nggak ada akad. Kembalikan duitnya 100.000, barangnya nih. Paham Pak ya? Ini masuk di sini juga. Selesai. Taib. Wa dhaba ba'du ahli ilmi. Nah, sebagian ahlul ilmi berpendapat ila annal qaula qaulul bai', yang dianggap itu adalah ucapan penjual ma'ayaminihi kalau dia mau bersumpah. Berarti sing bener sing digugus apa?
penjual. Berarti penjual dari ngergani piro mau? 100.000. Pembeli katanya piro? 80.000. Al-qaul qaulul bai'. Tapi syaratnya bai' harus bersumpah. Demi Allah, aku tadi ngomong regane 100.000. Jadi penjual gak, regane 80.000. Regane 80.000. Fa idza halafal bai', kalau penjual sudah bersumpah, fa innahu yalzamu al mustari, maka sesungguhnya harus bagi pembeli bitsamanil ladzi yaqulul bai', harus ngikuti harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Wala nukhalliful mustariya, dan kita enggak suruh pembeli untuk bersumpah. Ini pendapat yang nomor kedua. Dan Syekh Sulaiman Ruhaili ketika membahas ini condong pendapat yang kedua, dan beliau mendatangkan beberapa asar-asar dari para sahabat Nabi. Jadi pendapat ini yang diambil oleh Syekh Sulaiman Ruhaili. Tapi kalau saya pribadi ya kawan, melihat keadaan Pak, kalau kita tetapkan kepada Allah, yang menang siapa? Penjual. Bisa gelutan nanti itu. Kalau saya lihat sikon aja, kalau orang tadi dipahamkan, ya ini al-qaul qaulul bai', apa menerima apa ora? Ya sing jenenge ana sahabate ya aku nrimo, ya wis ora apa-apa. Tapi sing kate gak trimo terus gelutan, ya aja diterusno Pak, ya wis batal ae luwe enak. Jadi saya sih masing-masing ono pendapatnya, ono ulamae. Jadi kalau saya condongnya lihat sikon dan kondisi. Kalau menjadi buruk permasalahannya, ya wis aja terusno luwih enak dibatalno daripada tukaran, Pak. Ya toh nggak jelas juga gitu kan. Iki regane piro iku mau ya. Prasaku sih regane 100. Nah kok medikei duit 80 iki piye kan ngono to, Pak. Kan tukaran itu. Atau pembeli bilang, "Lho regane 100 lho. Kok kayak duit 80 lu piye? Lu sampai lu ngomong 80. Enggak, aku lu ngomong 100. Daripada rame kan, Pak. Ya wis kasih doa wis gitu, senak wis. Daripada apa? Tengkaran kan itu. Nah, aku sih pilih ngono, Pak. Tak batalno wae lu enak. Tapi kalau saya ngotot ya wis, bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama, ya wis batal ae wis enak. Tapi kalau gelem diatur, Pak, gelem diatur. Sebenarnya kayak ngene iki yang dianggap pertama kali itu penjual, Pak. Tapi masalah penjual saiki ku ya ora iso penjual saiki lho, Pak. Repot urusane. Makanya kata Rasulullah SAW al apa namanya? At-tujaru fujarun, kata Rasulullah. Itu kalau Rasul itu at-tujaru fujarun. Para pedagang itu fujar, selalu berbuat kefajiran. Apa fujur yang dilakukan oleh apa? Oleh penjual itu? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia lagi ngomong itu seringnya dusta. Iku wis biasa iku dodolan iku wis ngono wis niku. Senomor loro, Pak. Senomor loro. Naam, wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa apa? Kalau janji ngirim plukutus, ngirimnya gak dikirim-kirim, Pak. Iku berjanji selalu mengingkari. Ditagih utang yo meneh. Bayar apa ora meneh? Gak bayar. Iku pedagang, Pak. Diumetno sik duwite, ya kan? Iku memang ngono pedagang kan menggugu omongane pedagang ki repot gitu kan. Zaman-zaman saiki ku repot. Kecuali ini, Pak. Kecuali dia itu ngaji lah. Ya kan ono kan lafate, Pak. At-tujaru fujarun illa idza ta'allama. Kecuali kalau dia belajar. Ono pengkhususane, Pak. Kalau dia belajar iso ngamalno ilmune, ya ayo A, ya Z yo Z-nya. Harusnya kita itu gitu. Ayo A, B yo B, ojo kok B jadi A jadi B. Nah, ini urusan pedagang ya Allah kayak ngono. Pun jelas nggih?
Ya Pak ya. Ya para pedagang, jadi kalau ngomong yo opo onone, ojo terlalu apa dibumbui bumbu sing akeh, rasane yo iya. Selesailah kitab ini, wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Iya. Kayak dagang sayur, biasanya beli di pasar, wujudnya itu bagus. Ketika dijual di rumah, yang beli kok dalamnya busuk, lalu dikembalikan dengan sikap marah-marah. Bagaimana sikap kita? Kita ganti atau batalkan? Kan gini, sekarang kan ada dua transaksi tuh, transaksi Anda dengan orang di pasar, ya kan? Yang kedua, transaksi Anda dengan orang yang di rumah. Maka hukum itu kembali kepada orang di rumah dengan Anda. Dia beli sayur Anda, ternyata apa dalamnya busuk. Itu sebuah cacat. Berarti di situ apa? Ada yang namanya khiyar ghoben, khiyar tertipu dia. Atau bisa kita katakan bahasa kita khiyar fil khalfi fi sifa, nggak sama dengan pensifatan dohirnya gitu kan. Maka bagi yang tadi itu sebenarnya nggak perlu marah-marah kan. Apa kok marah-marah gitu kan? Ya karena dia juga nggak berniat untuk menipu kan ya. Dia juga kulaan gitu kan. Cuma bagaimanapun keadaannya, Anda yang jual kepada dia, ya dia merasalah nggak sesuai dengan apa zatnya kenyataannya, boleh dia minta kembali. Terserah dia. Mas, ini sayurnya gini, aku minta kembali. Ya kembaliin. Terus bagaimana Anda? Ya itu nasibnya sampean. Saya bandel, nggak usah ganti dengan uang, ganti cari yang lain aja. Nah kalau dia mau ya nggak apa-apa, kalau nggak mau ya minta uang ya minta uang. Namanya khiyar itu adalah terserah dia mau dibatalkan atau mau diteruskan. Adapun Anda di pasar, yaitu rezekinya sampean mau komplain neng anu ya monggo, urusan sampai dengan dia, tapi urusan Anda dengan dia taunya kamu yang jual. Gak boleh ngamu ana pasar kono ya gak oleh lah, apa kamu ana pasar. Wah aku tuku nang awakmu kok ya gak oleh. Transaksi dia sama-sama Anda. Sudah, nggak ada yang bertanya? Ya. Bagaimana solusinya kalau ikan nggak dikasih gas? Ikan nggak dikasih? Kan biasanya kita kemarin itu gimana jual nggak pakai es gitu. Terus? Kan sekarang ikan segar kan harusnya pakai es. Maksudnya jual ikan harus di es gitu? Ikan segar itu pakai es terus Solusinya tidak pakai es gitu. Lah kalau itu ilmu ini sampean no. Aku ditanyai bicaranya pakai es, orang ngerti no aku. Kan gini Ustaz, selama beli cumi seharga 65. 65. Itu saya jual bisa seharga 60 masih hasil. Sama jual harga berapa? 60 masih hasil. Masih hasil. Kulaannya 65. Masih terus saya jual 60. Lah rugi. Hitungnya itu rugi, tapi kalau tadi ada es ada air pada dari timbangan. Oh.
Si. Maksudnya sampean itu gini toh. Aku beli cumi-cumi yang ono ese, yang belum ada esnya, harga 65. Terus mari ngono. Itu Mas ya, saya itu. Ketika dikasih es nanti esnya berapa? Sing otakku ora mikir lho. Kulake 65 dijual 60 kok hasil ku teko ndi? Jadi tambah dua. Aku sik ora dongin lho gini sih. Ngene lho Pak. Kulaane 65. Terus dijual 60. Sik 10 kilo. Iya. Baru beli itu belum SS-an. Iya. Karena 60 itu 10 kilo. Iya. Terus nanti kan diproses. Iya. Proses ada esnya, ada Iya. esnya kan direndam. Heeh. Nanti setelah direndam 10 kilo jadi piro? 20 kilo. Nah itu 30. Nah itu baru mudeng kalau ngene jawabane soalnya. Tapi kalau pertanyaan tadi ya ora dong Mbak. Kulaan 65 tak dol 60 aku iso nyirik lho. 65 dikurangi 60 kok iso untung lho piye? Ya, paham ya. Nggih? Lah nggih Pak tak kira regane mau lho Pak. Nah, jadi gini. Gampang gini. Jadi gampang gini, saya beli cumi-cumi Pak ya, cumi-cumi. Asli ya kan. Itu taruhlah 10 kilo. Paham Pak ya? Tak lebokno es, tak opo wis, marun tak dol, tak kilo maneh jadi 15 kilo. Misal tuh, berarti oleh untung piro? 5 kilo. Otomatis andai kata per kilo iku mau 50.000, berarti 10 kilo berapa duitnya? Siapa ini? Jangan rame. Berarti regane piro? 500.000. Terus tak jadikan 15 kilo, berarti untung piro? Berarti ono 250. Iki piye iki? Ngono to maksudnya. Nggih Pak nggih. Nah, saya gini Pak. Pertanyaan saya yang kedua, kenapa harus dikasih air dan dikasih es Pak? Mengono to Pak ya, biar tidak cepat busuk. Timbangannya stabil Pak ya, stabil ya. Ingat stabil. Ya harus stabil. Ya stabil. Pak penjual ini pembeli itu ngerti tuh Pak kalau itu kayak es Pak. Ngerti Pak ya. Ngerti kalau ini ono banyu nih, ono ese. Pertanyaan saya, air yang ada di mana? Di cumi-cumi itu airnya anu Pak ya? Membawa air Pak cumi-cumi itu Pak ya? Hah? Tep. Gini Pak, bisa enggak Anda maksimalkan ketika mau dijual itu kan Anda kan pengen menyimpan supaya awet kan? Bisa enggak pas dijual itu jenengan maksimalkan diperes topinya baru di kaiso Pak? Hah? Oh sudah ya wis. Kalau sudah artinya gini loh, meminimalkan bahwasanya tidak ada unsur kecurangan dengan adanya air tadi gitu loh. Makanya ini kalau ana bilang boleh mutlakon, iso digawe wong apa? Dalil iki. Berarti ku tak kei banyu wae sing akeh. Nah iki wis niate ora tepak kan? Artine maksimalkan ketika dijual itu adalah apa? Posisinya tidak dari apa? Dari es atau dipersik lah ringkasnya. Biar apa? Tidak menambahi apa? Timbangan. Artinya begitu Pak, biar orang ini tidak terlalu apa? Terlalu tertipu dengan timbangan tadi lah gitu loh Pak. Itu lebih aulah. Kalau andai kata nggak bisa, kita punya kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Keberatan itu membawa kepada kemudahan.
Jadi gonok masalah Pak oleh satu dengan Anda tidak berniat menambahi timbangan, yang kedua dengan untuk diperas, memaksimalkan untuk menipu orang. Dengan itu insya Allah tidak ada masalah dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysira. Keberatan itu membawa kepada kemudahan. Paham nggih? Ayo. Mau adzan dulu. Nggih, Bu, monggo. Nunggu adzan dulu, Bu. Kitab apa nanti ini? Mau ngaji kitab apa? Riba. Nggak tahu. Mintanya apa? Ngaji apa nanti? Mau ngaji apa? Setelah ini mau ngaji apa? Hah? Sira diwaca dhewe. Gak butuh guru. Rumah tangga. Tanya Pak Amin. Sira iso diwaca dhewe. Ngetokno guru lha apa? Buku terjemahan akeh. Iya, iya Bu, monggo. Monggo Bu. Bu, monggo, katanya ada bertanya. Nggak jadi. Dalam pendidikan, nggih. Iya. Iya. Jadi ibu itu nanya gini, kalau kita daftar di pesantren atau di sekolahan dengan harga yang apa? Mahal, terus kemudian nggak jadi gitu kan? Nah ini gimana ini? Sebenarnya butuh rincian Pak kalau saya mau jawab. Bisa jadi pihak sekolahnya mensifatkan sekolahnya itu udah wawa gitu kan. Ya wes dia sudah bayar, ternyata tidak sesuai dengan apa? Hakikatnya. Maka
pembayaran tadi boleh diambil, Pak. Paham ya? Karena pensifatan yang telah disifatkan dengan hakikatnya tidak sama. Tapi jikalau hakikatnya itu sama dengan sifatnya, kemudian dia sudah menandatangani kalau dibatalkan dari pihak pendaftar tanpa ada alasan dibatalno, maka nggak bisa kembali, dan itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena al muslimuna ala syurutihim, orang muslim itu di atas apa? Syaratnya. Anda sudah masuk dan sudah dikasih penjelasan, Bu atau Bapak, kalau nanti ini Anda batalkan di tengah perjalanan, baik 2 hari setelah tanda tangan ataukah belum, maka tidak bisa kembali lo ya. Perhatikan itu. Maka oke, ya wis, al muslimuna ala syurutihim. Logikanya begini, kayak Anda masuk ke WBL, Pak, WBL udah beli apa? Karcis, kemudian parkir. Pertanyaannya, Anda sudah terbeli, nggak boleh dikembalikan gitu kan? Kira-kira Anda ngeritik lagi nggak? Ngeritik nggak? Pak, nggak jadi, Pak. Ya nggak bisa loh. Kan kenapa Anda nggak masuk? Kan kamu yang membatalkan sendiri. Nah, begitu pula kalau kita sudah mendaftar di sebuah pesantren atau sekolah, dan dengan harga apapun yang sudah telah ditetapkan dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya, dan Anda sudah mesepakati dengan perjanjian yang sudah tertulis, maka pesantren atau sekolahan punya hak untuk menahan apa? Uang. Dan itu bukan sebuah kedzaliman. Karena apa? Karena sudah tercatat al muslimuna ala syurutihim. Muslim itu sudah di atas syaratnya. Makanya kenapa dibikin begitu? Biar pihak orang tua tidak mempermainkan sekolahan. Ya datang jugo-jugo cabut lagi, ini jenenge dolenan, Pak. Nah, mengantisipasi hal yang demikian itu, pihak pesantren membuat syarat atau pihak sekolahan membuat syarat. Yang terpenting adalah si pendaftar itu paham bahwasanya sebelum menandatangani itu dia sudah paham kalau andai kata Anda pembatalan itu nggak bisa kembali. Itu penting dipahamkan dulu. Jadi jangan sampai pihak pendaftar itu nggak paham, hanya sekedar apa, tanda tangan saja. Tanda tangani dengan cermat, pahami dengan cermat, baca dengan cermat, baru Anda menandatangani. Itu harus difahami. Karena kita terkena al muslimun ala syurutihim. Muslim itu di atas syarat. Nggih. Pun paham, Bu? Jadi mboten dihukumi riba, apalagi dihukumi apa? Karena riba mboten dihukumi riba karena itu bukan transaksi utang piutang. Dan juga bukan dihukumi riba karena bukan transaksi jual beli, tidak. Ibaratkan Anda masuk ke pesantren itu adalah pakai karcis loh, Pak ya. Karcisnya adalah mahal karena ilmu bukan wisata gitu kan. Jadi itu produk kalau karcis ku regane sakmene kan gitu. Ya, pun paham? Ya. Warung ya. Yang ada wifi ya. Iya, terus? Ya kalau positif masih oke lah. Masalahnya kalau negatif gimana? Apakah pemilik warung itu kena dosanya? Satu. Tanya yang jual. Saya jual ayam. Apa? Jual ayam. Daging ayam. Oh, daging ayam. Kita udah jual harga. Terus
di tengah jalan kan ada kawan-kawan dipotong berapa kemudian potongan. Biasanya itu orang kita nggak tahu ya, awalnya aku nggak tahu, setelah dia menangkap kita nggak tahu kayak awal potong ini mau dipakai apa. Ternyata di tengah jalan si pembeli itu dan selamatan tas gitu ya. Selamatan apa? Iya. Jadi gini Pak, harus dikupas di wifi-nya dulu. Pertama, wifi di warung dan yang datang di warung terbesar itu hukum ghalibnya aja Pak. Hukum mayoritasnya itu dipakai untuk apa? Ini satu. Kalau kita sudah tahu hukum wifi di warung itu dipakai untuk kemaksiatan, maka kita bisa pastikan pemasangan wifi di warung itu hukumnya haram. Taib. Adapun minoritas, kan nggak semua dipakai untuk itu. Mungkin Gus Imam ke situ pakai wifi kan insya Allah dipakai download murotal gitu kan. Tapi kan dia minoritas. Dalam kaidah fikih al-ibro itu bil ghalib wan nudro la ibrota fi. Yang dianggap di dalam hukum adalah mayoritas. Minoritas itu nggak dianggap Pak. Bisa difahami? Pemasangan wifi di warung mana aja selama yang datang itu enggak berjenggot-jenggot ya. Yang ngaji-ngaji itu bahkan enggak bisa dipertanyakan, bahkan wis umumi digiwi yang tidak benar. Paling minimalis digiwi apa? Game. Sedangkan game itu paling banter hukumnya Pak makruh, iso haram. Itu permainan yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah dan melalaikan waktu yang itu ra'su malik, modal Anda menuju ke akhirat Anda habiskan dengan apa? Dengan bermain game. Makanya paling tidak hukumnya makruh dan bisa hukumnya apa? Haram. Pun jelas. Jadi kalau Anda ya memang gak laris Pak kata gono wifi ini kan. Tapi keberkahan itu ngalahkan nominal duit. Keberkahan itu apa? Mengalahkan nominal duit. Saya kemarin ngisi seminar di Jakarta itu dengan tema bedah buku ya, manajemen kesuksesan menuju syariat, sesuai syariat. Jadi sukses itu ada manajemennya. Nah, berarti nggak akan ada sukses tanpa manajemen. Manajemen kesuksesan itu tidak ditinjau dari nilai uang, tapi nilai apa? Keberkahan. Maka Anda harus cari keberkahan, jangan cari apa? Nominal. Bisa difahami insyaallah? Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua terkait dengan apa? Jual apa tadi? Ayam. Ayam ini lebih umum Pak daripada wifi. Karena orang beli ayam ini itu apa? Itu dipakai ya, itu dimakan, enggak bakal aneh-aneh. Itu kaidah asalnya. Orang beli ayam ya paling untuk di konsumsi, itu sudah biasa. Kalau wifi beda bab. Kalau wifi kanggone jelas Pak untuk ngono iku. Kalau itu nah ketika transaksi Pak sudah deal ini Pak ya. Udah deal kan? Ya sudah urusannya kita nggak tahu. Allah yang menentukan. Ternyata dipakai untuk apa? Selamatan. Berarti karena kita nggak tahu. Ya Allah memaafkan. Rufi'a ufi'a an ummati al khata'u wa nisyan. Ketidaktahuan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa
wifi kok nggak sama hukumnya? Tidak, karena wifi itu hukum mayoritas. Sudah dipastikan mayoritasnya dipakai untuk apa. Kalau kasus ini berbeda karena itu masih samar. Karena apa? Karena beli daging ayam itu justru apa yang masyhur dan ma'ruf itu apa bikin makan, tidak bikin acara-acara. Kecuali kalau dia di pasar ngomong, aku beli apa jenenge daging yo tak giwe selamatan, nah itu berarti wis jelas Pak ya. Ya Bu nggak jadi aja Bu gitu kan. Yang itu. Nah ini kan sudah transaksi selesai, mau diapain? Iya, monggo. Jual beli ikan, nggih. Beli ikan di TPI harga 19.000. Bawahnya jelek. Terus? Nggih. Nggih. Bisa dirubah. Nggih, Pak. Harga berapapun yang ditetapkan, hendaknya yang jelek diletakkan di atas. Kalau enggak, itu nanti ada unsur kebohongan. Sebagaimana terjadi pada Nabi. Nabi ketika lewat, di situ ada penjual, Pak. Penjual kurma. Yang atas tuh bagus, Pak. Nabi langsung masukkan tangannya di tempat itu, ternyata di bawahnya ada basa-basa dan busuk. Nabi nanya, "Mana?" Ya Rasulullah, semalam hujan. Yang kehujanan tak letakkan di bawah, yang atas bagus. Nabi ingkari. Halah, kenapa tidak kamu tampakkan yang jelek di atas? Biar pembeli itu tahu. Kok gak sepi Pak? Tumplekin ini Pak. Oh, wadah gitu Pak ya. Ya, saman jualnya kayak gimana Pak? Langsungan atau? Oh gitu. Oh gitu. Langsung gitu Pak ya. Borongan gitu Pak ya. Ini berarti seberapa kilo? Andai kata 1 kintal, ya wis tak beli 1 kintal. Ya wis. Oke, terus jenengan berjual ke yang lain dengan cara yang kayak sama. Nah, itu jadi poin yang kedua. Bagaimanapun keadaannya, ya mau nggak mau Pak, kalau sudah kayak gini ini, mau nggak mau ya harus ditumpah lagi, diwadahi lagi Pak. Itu lebih aman. Nah, itu yang masalah dianya Pak. Cari yang aman aja Pak. Iya. Artinya gini. Ya, sampaikan ke dia. Saya itu ini kalau nggak biar nggak jadi horor gitu kan. Ini kan saya beli 1 ton. Saya nggak tahu ini ikannya gimana gitu kan. Maka kayak gini nggak pas bagi saya gitu. Karena akan terjadi penipuan dan seterusnya. Maka gimana kalau kita negosiasi dengan cara apa? Ya kita pengen tumpahkan gimana? Nggak mungkin tumpahkan Pak. Terus gimana cara negosiasinya Pak? Kalau harga dinego nggak anu Pak, karena barang yang di dalam ini kan masalah nggak jelas. Kalau dinegosiasi dengan harga turun, berapapun harga yang ditetapkan semurah apapun, tetap kita harus tahu barangnya Pak. Dan rata-rata pasti kena komplain Pak, karena bawahnya pasti kok jelek kan gitu. Nah, berarti kan nggak jelas di sini Pak.
Nah, mendingan kalau sih mendingan Pak jenengan wis kalau lah terikat dengan jenengan jual ke orang lain, mendingan dilubarkan dulu. Nggak apa-apa, butuh orang, ayo orang pilih yang bagus ini yang jelek, lebih enak. Ini yang bagus masukkan harganya lebih mahal, ini yang jelek harganya lebih murah. Itu lebih jelas, lebih berkah Pak kalau gitu. Oh. Nggak bisa dianu Pak segitu. Oh gitu. Kalau memang nggak bisa, dia lagi komplain, gini aja sampaikan kepada yang beli sampean Pak dulu kan, sampean dia yang beli ke sampean itu, ini saya nggak tahu barangnya. Kalau dia kata ada jelek, ada apa, sampein aja berapa, nanti kita saling ridho gitu aja Pak. Itu lebih aman. Ya, ya nggak apa-apa. Soalnya kalau memang kondisinya kayak gitu loh ya, dia anu nggak bisa, ini nggak bisa, kemudian akan menjadi rusak, ya udah paling minimal sampaikan kepada ini, saya juga nggak tahu ini barang yang ini jelek atau saya nggak tahu, sampaikan, saya nggak tahu juga. Kalau memang andai kata harga segini kok ternyata banyak yang jelek, ya udah mungkin bisa diturunkan, dan saya juga itu lebih aman. Baik jenengan harus sampai ngomong saya nggak tahu ini jelek apa enggak, saya juga nggak bisa, saya kurang, sampaikan apa adanya, itu lebih aman insyaallah. Nggih. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.